Bisa begitu. Kalau cuma 1-2 kesalahcermatan nggak apa-apa, tapi kalau ratusan itu bukan kesalahcermatan, itu pidana itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTube rakyat biasa yang tentu saja berbahagia sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang mantap. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, dan ini kayaknya hari ini hari terakhir konten gua, ada ngopi, ada ngerokok tuh kayaknya di terakhir selama Ramadan. Kayaknya nggak ada kopi, nggak ada rokok guys. Oke, nggak boleh ya, karena nanti channel kan siarannya siang, nanti kalian kepingin sama kopi, jangan deh ya. Walaupun tappingnya malam, tapi kita akan tanpa kopi dan tanpa rokok selama sebulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa ya guys. Oke, udah di subscribe itu ya. Nah sekarang kita ke konten. Jadi kecurangan pemilu ini bukan lagi kecurangan, kejahatan pemilu ini udah makin menjadi-jadi. Bukti udah sangat teramat banyak. Nih salah satunya di Riau lagi. Nih kita lihat yang di Riau ya, ini Kepulauan Riau pokoknya ya, Riau, Provinsi Riau. Nih. Ini dibuat dengan serius ini. Ya, videonya dibuat dengan serius ini. Kami perlu sampaikan kepada pimpinan KPU Provinsi Riau, ya, insya Allah pasti amanah dalam menjalankan tugas. Insya Allah. Dan kepada Bawaslu, kami menemukan di C1 bahwa banyak anggota DPD yang tidak memiliki saksi, terutama saya. Ratusan form kami ditandatangani oleh siluman. Anjing. Ayo lu. Ini anggota caleg DPD nih ya. Ya. Ada, dia nggak punya saksi, tapi ada tanda tangannya yang disampaikan sama Saifullah itu pemalsuan tanda tangan itu pidana itu. Pidana itu, ini bukan lagi kecurangan, ini pidana, kriminal, kejahatan. Makhluk-makhluk yang begitu buang kayak bisa ya. Orang nggak punya saksi tapi tanda tangannya ada. Kan ini apa ya, udah maling tolol gitu. Coba ya Allah, kalau sampai gua mau bilang kalau mau jadi maling pintar dikit, kagak bisa, udah tolol maling anjing. Bangsat. Nah itu denger ya, ini anggota DPD ini caleg DPD-nya yang ngomong ini. Saya nggak punya saksi, tapi kenapa ditandatangani? Nah itu siapa yang tanda tangan? Siluman. Anjir, siluman ikut tanda tangan, siluman ikut jadi saksi. Pemilu paling ini daftarin di Guinness Book of Record deh. Guinness Book of Record ya. Itu karena apa? Cuman di Indonesia nih. Iya, di negara ini nih pemilu siluman ikut tanda tangan gitu. Ini waduh, atau masukin tambahan 7 keajaiban dunia jadi 8. Ya cuman di Indonesia pemilunya
Siluman ikut tanda tangan ya? Hah? Anjir, siluman tanda tangan? Kok aneh di Republik Indonesia ini biasanya suara DPD RI ini tidak dicoblos oleh orang. Tapi di Pelalawan suara DPD RI lebih banyak daripada DPR RI. Ayo, bisa lebih banyak daripada DPR RI. Aduh, ini makin aneh ini pemilu. Makanya gue sering bilang guys ya, ntar ngopi dulu gue. Di pemilu 2024 ini, kita ini yang paling berat adalah menjaga kewarasan gitu. Kita dipaksa untuk menerima sesuatu yang gak masuk ke akal kita gitu. Tanda tangan siluman lah. Yang suara DPD RI lebih banyak daripada DPR lah. Woi KPU, gue mau bilang bangsat lu gak enak. Ya kan? Gue mau bilang bajingan juga gak enak, lupa tugas. Tapi lu dapat duit dari anggaran rakyat untuk kerja. Tapi lu begini kerjanya, gimana ceritanya siluman bisa ikut tanda tangan? Oh, ya Rob, ingat ya guys, puasa kita sabar ya, sabar dalam menjalankan ibadah, bukan bersabar terhadap kecurangan, kemungkaran. Kagak ada sabar sama kecurangan sama kemungkaran, nggak ada sabar. Nanti kalau sabar saya yang bilang, be puasa be sabar, rumah lu mana? Coba gue maling, lu masih sabar kagak? Bacot, lanjut dah ini ya. Kalau memang ya KPU Pelalawan memiliki data, ayo silakan bantah data saya ini. Tolong dibantah data saya ini. Kalau mereka bisa bantah data ini, kami tidak akan persoalkan. Kami menerima apapun hasilnya. Kalau seandainya KPU Kabupaten Indragiri Hilir menyandingkan C1-nya di layar ya dengan data yang kami punya. Inilah momennya adu data dan kita lihat faktanya seperti apa. Nah ini loh kata-kata adu data fakta. Nah kalau kaum all in ODGJ Oke Gas kan mereka pokoknya menang paing. Nah tuh keluar dah tuh kata-kata itu. Keluar bodoh amat. Gimana kita mau mengakui kemenangan kalau seperti ini? Mereka nggak ngerti data, nggak ngerti fakta. Mereka taunya udahlah. Lanjut. Wallahi Pak, Wallahi Pak, ini adalah demi keadilan kita semua Pak. Masya Allah. Kalau seandainya saya mengada-ngada Pak, saya nggak akan berani Pak. Sudah 20 tahun saya di politik nih Pak, walaupun umur saya 34. Sejak SMP saya pasang-pasang baliho sampai saya ke Senayan. Anak seorang supir Pak, saya cuma Pak. Bukan ada orang hebat orang tua saya. Oke. Kalau begini caranya. Iya, ada tuh yang orang tuanya presiden terus mendadak jadi ketua umum parpol, mendadak jadi cawapres. Ada emang yang begitu. Ini usianya 30-an juga nih. Sama kayak Gibran. Tapi dia berjuang dari bawah. Bukan ngandelin bapaknya. Membunuh harapan seluruh orang Riau yang ingin berpolitik. Nah, itu. Ayo lu. Mau bilang apa lu KPU? Ini pemilu paling bangsat, paling biadab, paling brutal, paling siluman ikut jadi saksi tanda tangan. Kan anjing. Enggak juga sih ya, anjing lebih baik masih daripada orang-orang itu. Anjing nggak pernah masukin tanda tangan. Duh, dan ini dapat tanggapan lagi nih dari cuplikan juga dari video di TikTok nih. Video kedua nih. Bawaslunya di komentarin sama dia nih. Beberapa anggota DPD mengalami keberatan karena diduga terjadi pemalsuan tanda tangan. Saya melihat bahwa Bawaslu Provinsi Riau ini bekerja secara ngantuk dan tidak terukur. Ngantuk dan tidak terukur, iya, karena caleg-caleg dari DPD itu keberatan dengan masalah tanda tangan saksi. Siapa yang nggak keberatan? Dia nggak punya saksi, tiba-tiba ada tanda tangannya siluman. Nyeng. Jadi bayangkan saja bahwa dengan dalih PKPU tidak kuat kemudian membacakan status legal formil hal undang-undang untuk
membuktikan bahwa tidak perlu pembukaan kotak suara, sementara dikatakan di situ bahwa ngantuk saja itu bisa membuka kotak suara. Bahkan di tempat gelap pun nanti kalau dibuat apa bisa kotak suara. Begini bagaimana mungkin kemudian tanda tangan dipalsukan dan itu banyak anggota DPD tidak dikatakan sebagai bentuk pelanggaran. Kemudian dijustifikasi sebagai kesalah cermatan saksi dalam menulis tanda tangan. Loh, gimana sih? Tanda tangan dipalsukan kok kesalah cermatan? Bawaslu goblok. Yang begitu dibilang kesalah cermatan, udah masukin tanda tangan. Malsukan tanda tangan itu ada hukum pidananya. Anjir. Itu yang nomor 8. Nomor saya nomor 2, Pak Abdul Hamid nomor 1, Eka nomor 3, Karismana nomor 14, Kaidir nomor 6 itu bagaimana? Kesalahan semua. Oleh karena itu makanya kalau begitu kita minta kalau memang begitu hipotesanya, samplingnya, kecurigaannya, diduganya, di email tadi, buka kotak suara sekabupaten Negeri. Kecuali 1, 2, oke kita pahami. Ribuan TPS disalah tanda tangani ada apa? Nah, maka saya anggap Bawaslu ngantuk, tidak bekerja secara maksimal. Jangan main-main saudara-saudara sekalian, ini berbahaya. bener. Bagaimana mungkin kami melegalisasi hasil suara sementara tanda tangan dipalsukan? Nggak bisa diakui. Itu pidana pemalsuan tanda tangan. Nah kan bener. KPU harus tanggung jawab, biar tahu orang di luar sana melihat bagaimana kecurangan tersebut terjadi. Tanda tangan dipalsukan, biar orang lihat semua bahwa Bawaslu tidak bisa merekomendasikan hal-hal yang kritis terhadap pelanggaran pemilu. Itu lu marah orang udah. Ini Bawaslunya goblok apa? Hah? Bisa begitu? Kalau cuma 1, 2 kesalah cermatan nggak apa-apa, tapi kalau ratusan itu bukan kesalah cermatan, itu pidana itu. Woi, goblok, pidana itu blok. Dah, siluman ikut tanda tangan, Bawaslunya ngantuk. Ini masih bagus pakai ngantuk. Kalau gua goblok. Iya, kalau 1, 2 TPS masih masuk akal. Ini ratusan sekabupaten. Dah, pemilu paling BGST, paling TAI, paling BJGN, paling biadab. Udahlah. Ramadan, mudah-mudahan terkutuk orang-orang yang begitu tuh. Allah. Dah ya guys, gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat guys, bersabar di bulan puasa, bersabar beribadah di bulan puasa bukan berarti bersabar menghadapi kecurangan, bersabar menghadapi kemungkaran. Ingat, perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Kami perlu sampaikan kepada pimpinan KPU Provinsi Riau, ya, insya Allah pasti amanah dalam menjalankan tugas, dan kepada Bawaslu, kami menemukan di C1 bahwa banyak anggota DPD yang tidak memiliki saksi, terutama saya. Ratusan form kami ditandatangani oleh siluman. Kok aneh, di Republik Indonesia ini biasanya suara DPD RI ini tidak dicoblos oleh orang, tapi di Pelalawan suara DPD RI lebih banyak daripada DPR RI. Kalau memang ya KPU Pelalawan memiliki data, ayo silakan bantah data saya ini. Tolong dibantah data saya ini. Kalau mereka bisa bantah data ini, kami tidak akan persoalkan. Kami menerima apapun hasilnya. Kalau seandainya KPU Kabupaten Indragiri Hilir menyandingkan C1-nya di layar, ya, dengan data yang kami punya. Inilah momennya adu data, dan kita lihat faktanya seperti apa. Wallahi Pak, ini adalah demi keadilan kita semua Pak. Kalau seandainya saya mengada-ngada Pak, saya nggak akan berani Pak. Sudah 20 tahun saya di politik nih Pak, walaupun umur saya 34. Sejak SMP saya pasang-pasang baliho sampai saya ke Senayan. Anak seorang supir Pak, saya cuma Pak. Bukan ada orang hebat orang tua saya.
Oke. Kalau begini caranya membunuh harapan seluruh orang Riau yang ingin berpolitik. Beberapa anggota DPD mengalami keberatan karena diduga terjadi pemalsuan tanda tangan. Saya melihat bahwa Bawaslu Provinsi Riau ini bekerja secara ngantuk dan tidak terukur. Jadi bayangkan saja bahwa dengan dalih PKPU tidak kuat kemudian membacakan status legal formal hal undang-undang untuk membuktikan bahwa tidak perlu pembukaan kotak suara, sementara dikatakan di situ bahwa ngantuk saja itu bisa membuka kotak suara. Bahkan di tempat gelap pun nanti kalau dibuat apa bisa kotak suara. Begini bagaimana mungkin kemudian tanda tangan dipalsukan dan itu banyak anggota DPD tidak dikatakan sebagai bentuk pelanggaran. Kemudian dijustifikasi sebagai kesalah cermatan saksi dalam menulis tanda tangan. Itu yang nomor 8. Nomor saya nomor 2. Abdul Hamid nomor 1, Eka nomor 3, Karismana nomor 14, Kaidir nomor 6 itu bagaimana? Kesalahan semua. Oleh karena itu makanya kalau begitu kita minta kalau memang begitu hipotesanya, samplingnya, kecurigaannya, diduganya, di email tadi buka kotak suara sekabupaten Degedere. Kecuali 1, 2, oke kita pahami. Ribuan TPS di sana tanda tangan ada apa? Nah maka saya anggap Bawaslu ngantuk, tidak bekerja secara maksimal. Jangan main-main saudara-saudara sekalian, ini berbahaya. Bagaimana mungkin kami melegalisasi hasil suara sementara tanda tangan dipalsukan? Nggak bisa kami akui. Itu pidana pemalsuan tanda tangan. Harus bertanggung jawab. KPU harus bertanggung jawab. Biar tahu orang di luar sana melihat bagaimana kecurangan tersebut terjadi. Tanda tangan dipalsukan. Biar orang lihat semua bahwa Bawaslu tidak bisa merekomendasikan hal-hal yang kritis terhadap pelanggaran pemilu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.